kita realistis saja gitu. Kita mengukur kemampuan bisanya kita mau tanam dari bibit apa, mau katak mini, katak sedang ataupun katak super ataupun dari umbi gitu. Jadi kita tahu gambarannya, istilahnya estimasinya satu musim itu kita mencapai berapa kan gitu. Oke sobat porang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, sehat selalu. Oke sobat porang, hari ini saya ada di kebun lagi. Ini yang saya tanam dari umbi kawan. Jadi hampir rata-rata sudah ambruk semua. Ini saya tanam bulan 10 ya kawan, bareng sama yang katak super di sebelah sana. Jadi ini saya tanam bulan 10. Ini dari umbi kawan ya. 1 kilo isi 2-5 biji. Oke, simak videonya. Jadi gini kawan ya, orang memang sangat menjanjikan gitu. Kita jangan mudah tergiur dengan estimasi atau pendapatan porang gitu. Kita tanam sekian, kita untung sekian. Jadi kita harus mentelaah, istilahnya kita harus belajar gitu. Kalau kita tanam dari katak mini ataupun katak sedang atau katak super ataupun dari umbi, jadi kita harus mengerti gitu. Jadi kita tanam dari katak itu yang dari mini misalnya kan, satu musim itu berapa ons sih? Kalau yang katak sedang itu berapa ons sih kan gitu. Katak super berapa ons atau berapa kilo gitu. Jadi kita harus paham gitu. Jadi kita jangan sampai tergoda dengan istilahnya tanam sekian, untung sekian, hasilnya sekian. Jadi kita harus belajar ya. Jadi harus belajar agar kita tidak kecewa ke depannya gitu. Jadi tanam dari katak mini bisa 1 kilo. Kita realistis saja kawan ya, istilahnya. Setahu saya dan pengalaman saya gitu, kalau kita tanam dari katak mini yang kecil-kecil itu satu musim ya 1 ons atau 2 ons gitu. Kita pukul terendahnya saja gitu. Jadi kita tahu gitu. Kalau yang katak sedang yang 1 kilo isi 200 biji, 200 sampai 300 biji satu musim 3 ons sampai 5 ons gitu. Itu saya pukul terendah gitu. Kalau kita tanam dari katak super rata-rata 5 ons sampai 1 kilo, itu menurut pengalaman saya gitu. Jadi kalau ada yang tanam katak super bisa 1,5 kilo, 2 kilo itu saya belum tahu gitu. Mungkin ya ada, tetapi kan saya realistis dengan pengalaman saya gitu. Jadi memang tujuan saya membuat YouTube ini sekedar berbagi cerita ya, kita sharing, kita belajar gitu. Jadi agar petani pemula khususnya tidak kebingungan gitu. Jadi jangan salah paham tentang tanam porang itu. Jadi nanti tanam yang dari katak mini misalkan, waduh kok umbinya kecil-kecil ya. Jadi nanti kecewa gitu. Jadi saya buatkan rata-rata istilahnya di tempat saya. Kalau tanam dari katak mini, katak sedang, katak super ya seperti itu gitu. Berbeda lagi dengan kita tanam dari umbi kan gitu. Umbi pun ada yang 1 kilo isi 2-5 biji, 1 kilo isi 10 biji, 1 kilo isi 30-40 biji. Jadi kalau kita tanam pun juga pasti hasilnya juga berbeda kan. Yang jelas bibitnya saja sudah berbeda ukurannya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan gitu. Mau kita tanam dari katak, mau dari umbi, yang jelas kita tahu detailnya, istilahnya gambarannya seperti apa, hasilnya seperti apa, agar kita tidak kecewa nanti sewaktu tanam gitu. Jadi pas waktu tanam tidak sesuai dengan target karena kita belum paham karakter porang seperti apa gitu. Saya contohkan seperti ini kawan ya. Ini yang sudah dorongannya, lubangnya terlihat. Coba kita bongkar. Ini karena kemarin turun hujan, jadi nggak pakai cangkul, sepertinya mudah gitu.
Ini kawan, kotorannya masih banyak. Nah, seperti ini kawan ya. Ini 1 kilo sampai 2 kilo lah kurang lebih. Jadi karena memang ini saya tanam dari umbi kawan ya, jadi wajar bila umbinya besar, karena juga saya tanam dari umbi yang ukuran 2 sampai 5 biji gitu 1 kilonya. Jadi kita realistis juga kawan. Jadi kalau mau tanam, kalau kita mau umbinya besar juga, karena memang saya tanam dari umbi gitu. Kalau kita tanam dari katak yang katak mini misalkan, katak mini atau katak yang sedang itu, kalau kita ingin umbinya besar ya sangat mustahil gitu. Jadi makanya saya katakan kita realistis gitu. Kalau tanam dari katak mini, katak sedang ataupun katak super, ya rata-rata seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Gambarannya seperti itu. Kalau kita ingin yang umbi seperti ini, ya kita harus tanam dari bibit yang besar kan gitu. Makanya saya buatkan video seperti ini agar petani pemula khususnya tidak kebingungan gitu. Jadi rata-rata seperti apa sih gambarannya tanam porang satu musim dari bibit katak ataupun dari umbi gitu, agar petani nggak terlalu bingung gitu. Jadi seperti itu kawan ya. Jadi gitu kawan ya, kita realistis saja gitu. Kita mengukur kemampuan, bisanya kita mau tanam dari bibit apa, mau katak mini, katak sedang ataupun katak super ataupun dari umbi gitu. Jadi kita tahu gambarannya, istilahnya estimasinya satu musim itu kita mencapai berapa kan gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar mentelaah, jangan istilahnya jangan dimakan mentah-mentah, istilahnya postingan yang estimasi pendapatan porang satu musim sekian. Jadi agar nanti kita tidak kecewa kalau kita tidak sesuai dengan hasilnya gitu. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Semoga video saya bermanfaat buat sobat porang, khususnya buat petani pemula gitu. Jadi ayo kita sama-sama saling belajar, kita sharing. Bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa pintar, tetapi kita tetap terus belajar agar kita kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Oke sobat porang, terima kasih. Arigatou gozaimashita, terima kasih banyak. Salam sukses petani porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.